Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aziza Rusmaningrum dengan NIM 30. Saya dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan program Python sederhana untuk perhitungan gaji karyawan berdasarkan absensi. Tujuannya biar kita bisa tahu bagaimana logika absensi hadir, terlambat, izin, atau alpa itu berpengaruh ke gaji. Jadi saya akan jelaskan perbagian kode-kodenya supaya lebih runtut dan lebih mudah dipahami. Oke, yang pertama kita masuk ke menghitung memakan berdasarkan kehadiran percabangan if, elif, dan else. Jadi di sini ada def, hitung memakan keterangan. Itu adalah mendefinisikan fungsi, di mana fungsinya untuk menentukan berapa uang makan yang didapat sesuai keterangan absensi. Lalu ada if keterangan dot lower itu hadir, terlambat, izin, dan alfa itu eh artinya huruf besar atau huruf kecil itu nggak masalah kalau misalnya ditulis di outputnya. Jadi mau nanti hadirnya huruf besar atau hadirnya huruf kecil tetap dibaca hadir. If itu jika keterangannya hadir maka mendapat 50.000. Jika keterangannya terlambat maka mendapat 20.000. Jika keterangannya izin dan alfa maka mendapat 0. Jika eh, selain kata-kata dari ini, maka inputnya tidak valid. Selanjutnya ada bagian fungsi untuk input data, nama, tanggal, dan kehadiran karyawan. Jadi fungsi ini adalah program utamanya. Printnya itu digunakan untuk menampilkan teks di layar nanti sebagai sambutan agar user paham untuk program itu untuk apa gitu. Lalu ada input nama dan gaji pokok. Sini ada gaji pokoknya, kita misalkan aja gaji pokoknya tuh sebulan 3 juta. Lalu namanya nanti untuk dimasukkan nama karyawannya. Selanjutnya ada absensinya. Absensi ini untuk menyimpan data seperti tanggal, keterangan, juga uang makannya nanti. Lalu ada while true, ini perulangan. Jadi while true itu artinya perulangan jika eh, perulangan yang akan terus berjalan sampai kita hentikan. Untuk tanggal dan input itu kita masukin tanggal sama inputnya kapan absensinya. Keterangannya itu kita masukkan keterangan hadir. Jadi di tanggal sekian kita tuh hadir, terlambat, izin atau alpa. Lanjut, jika keterangannya tidak selain dari ini, maka keterangannya tidak valid. Maka akan disuruh mencoba lagi. Lalu ada uang makan sama dengan hitung underscore uang underscore makan keterangan itu adalah program otomatis memanggil fungsi tadi untuk menentukan uang makannya. Lalu kalau keterangannya salah, maka program akan bilang tidak valid dan balik lagi ke inputnya tadi. Lanjut ada ini absensi event, tanggal, keterangan, uang makan. Itu adalah data absensi tadi dimasukkan ke list ke dalam bentuk tuple. Ada tanggal, keterangan, sama uang makannya. Lalu ada lanjut sama dengan input apakah ingin absensi lagi. Nah, jika ingin absensi lagi, maka dilakukan pengulangan lagi, maka akan memasukkan data-data lagi, seperti itu. Kalau misalnya dijawab tidak, maka perulangannya sudah cukup berhenti sampai di situ. Lalu ada menghitung total. Nah, di sini ada total uang makan, underscore, sum, data 2, for data in absensi. Itu adalah menjumlahkan semua uang makan dari list absensi. Yang data 2 ini artinya diambil dari elemen ketiga yaitu uang makannya. Dari total gaji, ini adalah gaji pokok ditambah uang makan. Tadi jumlah hadir, jumlah terlambat itu nanti dari semua data yang sudah dimasukkan, berapa jumlah hadir, ada berapa jumlah terlambat, ada berapa jumlah izin, dan ada berapa juga jumlah alfanya.
Lanjut ke rekapitulasi outputnya, typo. Rekapitulasi output. Jadi, rekapitulasi output ini yang pertama ada print rekap absensi karyawan. Itu memberi judul rekap data, lalu printf nama itu dengan f string, ini f string. Jadi untuk menampilkan variabel langsung ke teks. Lalu ada tabel kecil tuh nanti akan ditampilkan ditampilkan dengan ada tanggal, keterangan, dan uang makan. Di bawah tabel nanti akan ada jumlah hari hadir, jumlah hari terlambat, jumlah hari izin, jumlah hari alpa. Lalu ada total uang makannya dari keseluruhan dan total uang makan, total gaji itu gaji pokok ditambah total uang makan. Jadi total uang makan yang diperoleh dari jumlah kehadiran atau jumlah terlambat, jumlah izin itu nanti akan dijumlahkan ke total uang pokok. Maka disitulah didapat total gajinya. Lanjut ada bagian pemanggilan program. Ini adalah baris ini tuh artinya kalau misalnya kita jalankan file langsung, maka program ini akan memanggil main ini. Jadi ini tuh adalah pintu masuk dari jalannya program. Oke, jadi singkatnya itu adalah tadi hitung uang makan itu adalah untuk menentukan uang makan, lalu fungsi main itu adalah untuk eh mengatur alur input, simpan data, hitung total, tampilkan laporan dengan program ini. Jadi karyawan tuh bisa dihitung otomatis gitu. Selanjutnya kita coba untuk pengaturan datanya ya. Jadi kita mulai aja tukeran datanya. Oke, sudah muncul tadi ini adalah judul dari programnya, program perhitungan gaji karyawan. Kita contohkan namanya Budi. Nah, ini kita disuruh masukin tanggal kehadirannya tanggal 1, contohnya tanggal 1 bulan 10 2025. Enter. Kita masukkan keterangan hadir. Ini jika kita ingin input absensi lagi, maka kita tulis saja ya. Masukkan lagi tanggalnya. Tanggal 2 bulan 10 2025. Keterangannya kita bikin terlambat. Oke. Ini kita lanjut lagi aja karena biar kelihatan nanti bentuk tabelnya gimana. Jadi ini kita lanjut ya. Masukkan tanggal lagi. Keterangannya hadir. Apakah ingin input lagi? Ya. Tanggal lagi. Kita coba izin. Coba kita jika kita tidak ingin absensi lagi, maka kita tulis tidak. Lalu hasilnya akan langsung menjadi seperti ini. Rekap absensi karyawan, nama Budi, gaji pokok 3 juta. Pada tanggal 1, keterangannya hadir, maka uang makannya adalah 50.000. Pada tanggal 2, keterangannya terlambat, maka uang makannya adalah 20.000. Pada tanggal 3, hadir, maka uang makannya adalah 50.000. Tanggal 4 izin, 0 rupiah. Pada tanggal 5 alfa, 0 rupiah. Jadi di sini langsung terhitung jumlah hadirnya ada 2, jumlah
hari terlambatnya ada satu, jumlah hari izinnya ada satu, jumlah hari alpanya ada satu, jadi total uang makannya didapat 120.000, total gajinya adalah 3.120.000. Begitu. Lalu, kalau semisal kita bikin ulang di tanggal, nah ini kan opsinya hanya ada 4. Jadi kalau misal nih kita ketik sakit, maka keterangan tidak valid dan kita akan disuruh coba lagi. Terus lagi, kita masukkan keterangan terlambat tapi T-nya besar. Nah, jadi ini tetap terbaca ya sama programnya karena emang tadi kita di awal udah bikin untuk kapital atau tidak kapital itu tidak berpengaruh, yang penting dibaca sama. Lanjut. Eh, Oke, mungkin sudah cukup penjelasan dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.